Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Insyaallah paling rahmatan berkahan bagi kita semua. Amin. Nah, kali ini Mbak Mut ingin membahas tentang apa yang tren saat ini ya, yang namanya boneka arwah. Boneka arwah ini yang populer oleh seorang artis ya, yang digunakan sebagai duplikat kayak bayi itu. Nah, sebenarnya apa toh yang namanya boneka arwah ini? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, yang namanya boneka arwah ini adalah duplikat dari bayi atau anak yang sudah meninggal dan ditandani hampir seperti anak itu waktu masih hidup, dan diberikan kayak sesajian, kayak kesenangan beliau ketika masih hidup, dan diperlakukan seperti anaknya, seolah-olah anaknya itu ada. Nah, ini yang namanya boneka arwah, seolah-olah dia menggendong anaknya. Nah, maka kadang ada apa ya, ada roh yang masuk, tapi itu bukan, insya Allah itu bukan. Nah, ini yang bahaya nih. Terus apa bedanya dengan jalangkung, Mbak? Kalau jalangkung itu ya bedanya karena buat dari batok resikur itu ya, dan dipakaiani, dan tiba-tiba sifatnya untuk mainan tradisional ya, terus mainan loh ya. Nah, tetapi kalau yang namanya boneka arwah ini secara kultural adalah duplikat. Ya, ini tanpa melihat agama tertentu loh ya, tanpa melihat dan menjelekkan agama tertentu atau kepercayaan tertentu atau mungkin budaya tertentu. Jadi boneka arwah ini lebih ke apa ya, mengenang seorang anak yang sudah meninggal dan sudah mendahului, dan itu adalah kesayangan. Jadi orang tuanya ingin memberikan duplikat. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Ini bahaya ya, ini bahaya soal akidah ya. Nanti jika di situ seolah-olah bahwa itu adalah anaknya, ada yang hadir bisa gerak sendiri, seolah-olah itu yang masuk adalah anaknya. Nah, pemahaman ini yang berbahaya, nantinya jadi terbawa ke hal yang sifatnya kemusyrikan. Jadi bukan hanya kemusyrikan, kesyirikan, tetapi lebih ke penyesatan. Karena apa? Kita tidak tahu yang masuk itu siapa, yang datang itu siapa, yang masuk ke dalam boneka itu siapa, seolah-olah memang seperti anak yang meninggal itu. Tetapi jika dalam pandangan orang lain mungkin beda. Banyak ya namanya hal kayak gitu ya, kita tidak sebenarnya tahu. Nah, terus kalau menyikapi hal seperti itu bagaimana, Mbak? Sepengetahuan Mbak Mul ya, yang sering dulu mainan jalangkung juga lah ya. Jalangkung itu budaya, tapi ini kan juga hampir mirip, tetapi lebih ke hal yang sifatnya adalah pengkulturan ya, apa ya, pengkultusan. Jadi dianggap sebagai memang kayak anak. Nah, ini yang bahaya. Jadi mengenang boleh, seperti kita melihat foto ya, foto itu zaman bapak saya, kita kenang, kita cium, itu boleh, tetapi jangan dianggap bahwa itu bapak, kita doakan. Nah, nggak beda jauh dengan boneka arwah tadi yang boneka arwah itu ketika kita anggap sudah itu anak kita sendiri, memegang itu kayak memegang anak kita sendiri, terus yang datang, yang masuk seolah ada yang bergerak, itu adalah arwahnya anak kita sendiri. Itu yang bahaya, itu yang menyesatkan. Terus takutnya ada penyimpangan akidah, terus nanti membisikkan sesuatu yang sifatnya adalah negatif. Nah, ini bahaya. Kan keimanan seseorang, pemahaman seseorang beda-beda tentang hal yang sifatnya metafisik. Nah, ini bahaya. Pernah dulu Mbah Mul ke tempat teman itu, di sana ada namanya, tahu nggak, wayang golek ya, wayang golek itu sepasang wayang golek itu, nggak tahu itu katanya wayang golek ya dari daerah barat sana. Terus wayang golek itu bergerak ya, tangannya gerak itu gerak, terus mantuk dewi itu, dan seperti itu. Nah, setelah Mbah tanya ke yang punya rumah, itu dulu pemberian dari orang tua yang sifatnya itu kayak kenangan, dan itu dulu dipakai loh ya, dipakai cilikane bapaknya itu sebelum meninggal. Dan jadi pemberian dari Mbah ke bapaknya, atau bapaknya ke beliau ini, terus itu dipakai untuk teman tidur Jadi dulu kalau belum tidur, kalau tidak dimainkan itu nggak mau. Nah, itu sampai ke beliau ini, dan itu kalau dilihat memang
Ya memang ada yang menempel, ada residu yang menempel, jadi unsur kayu yang menempel, tapi bukan dari mbahnya itu, orang lain nih. Nah ini terus kadang ya kalau ingat itu terus mainan itu, nah kayaknya seperti itu. Nah selama tidak ada penyimpangan akidah, tidak ada penyimpangan hal yang sifatnya kayak mendewakan itu, menyembah itu, dan seolah-olah itu adalah barang atau mungkin unsur dari orang yang meninggal, tidak ada masalah nih, tidak ada masalah. Mbah Siti tidak memasalahkan itu, bahkan mungkin beberapa ulama pun tidak memasalahkan. Tetapi jika sudah melewati, membuat orang itu jadi lupa diri, membuat orang itu jadi berhaluan pikiran, terus jadi pemahamannya melenceng ya. Nah itu yang bahaya, karena sifat setan, sifat dari iblis, sifat dari jin itu tidak semua jin ya, ada juga yang jin yang muslim itu adalah menyesatkan. Jadi saran mbah ya, saran mbah, kalau memang punya boneka perlakuan sewajarnya, daripada nanti jatuhnya ke kebendaan ya, kebendaan. Nah yang penting kita masih mending kayak dolanan jalangkung itu loh, dolanan jalangkung itu ketika kita panggil, kita buat dolanan, wes yo wes gitu loh, kita kembalikan, jadi nggak dibawa sampai itu dijali nomor. Nah perkara kalau jalangkung itu ketika sudah kemasukan terus disuruh nulis nomornya metune piro, lah itu sudah penyimpangan lagi. Ketika cuma untuk ayo joget, ayo nyanyi, ayo joget-joget, muter-muter, itu masih nggak apa-apa lihat. Walaupun ada yang tidak membolehkan ya karena resikonya ya, tapi itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah yo jenengmu sopo atau ditulis itu metune ongkone piro nomor togel, itu sudah menyimpang. Nah semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.